Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita di Domanu Ad-Duyun. Man yaqra? Ustaz Fajar sudah ya kemarin. Ustaz Anas. Bismillah. Ustaz, kalau nggak ada yang baca saya aja yang baca. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dhamanul tuyuni wa yasihu dhamanut tuyuni al mustaqirri. Ini mustaqirri Ustaz ya? Nah. Salah ada apa namanya? At-tuyun al mustaqirrah. Ya, lebih tepatnya begitu karena tuyun jamak. Yasihu dhamanud tuyunil mustaqirrati. Mustaqirrati. Nah. Muannas. Kalau di sini kan al mustaqirron. Nah. Sudah al ada tanwinnya juga. Berarti di sini al mustaqirrah. Ya. Mustaqirrati. Dalam lutan. Karena dhamir jamak taksir ya. Wa yasihu dhamanu tuyuni al-mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadruha wa li sahibil haqqi mutalabatu man syaa'a min adh-dhamini wal madmuni anhu idza kana dhamanu ala ma bayyana. Yakfi. Wa yasihu dhamanu tuyunil mustaqirrati fi dhimmah. Jumlah apa ini? Fi'il ya Ustaz. Iya, mana fi'il? Dhaman tuyuni. Fi'il yasih. Mana fa'ilnya? Dhamanu tuyuni. Dhamanu. Iya. Fi dhimmati jar majrur muta'alliqan bi al-mustaqirrah. Al-mustaqirrah. Idza ulima qadruha. Idza syarat. Mana fi'il syarat? Ulima. Mana jawab syarat? Qadruha. Mana jawab syaratnya? Makhdhuf saja. Ya. Makhdhuf. Atau apa istilahnya? Lupa namanya Ustaz. Dalla alaihi sabiq. Dalla alaihi as-sabiqu. Sudah ditunjukkan dengan sebelumnya. Apa itu yasihu? Yes. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yasihu jawab syarat. Kita tidak bisa mengatakan yasihu jawab syarat. Tapi dalla alaihi sabiq. Kalau ditampakkan ya idza ulima qadruha sahha. Baik, ulima mabni lil majhul atau ma'lum? Majhul ya. Berarti mana naib fa'il? Qadr. Wa li sahibil haqqi mutalabatu man syaa. Jumlah apa ini? Ismiyah Ustaz. Mana mubtada? Mutalabah. Ya, mana khabar? Jar wa majrur li sahibil haqq. Nah, li sahibil haqq. Mutalabatu man syaa. Man fi ay mahal? Fi mahali rafa' na'at. Sebentar. Mutalabatu man syaa. Majrur isi majrur Ustaz. Fi mahali jar. Sebentar. Man wa li sahibil haqqi mutalabatu man. Bukan asas sifat. La. Berarti mubtada kalau gitu. La. Mutalabatu man, menuntut orang. Mutalabatu man,
mutalabatu man. Wali sahibil haqqi mutalabatu man. Ini kan isim mausul, Ustaz. Iya, man isim mausul fi ay mahal? Nah, man yujib jarrin mudhafun ilaih. Oh iya, dijarin. Tadi saya kasih jar mudhafun ilaih tadi ya. Tapi antum bilang isim majrur tadi. Iya. Nah, Ustaz apaan? Iya. Lihat saya gitu, Ustaz. Fi mahalli jar Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Taib. Mana jumlatus silah? Sya'a minad dhamini wal madmun. Iya. Mana aid mausul? Anhu. Enggak. Man sya'a ad-dhamir wal madmun anhu. Dhamir mustatir ya? Dhamir mustatir kembali ke mana? Kembali ke man. Sya'a kembali ke man. Li sahibil haq, bagi orang yang memiliki hak, artinya dia yang memiliki hutang tadi. Maksudnya dia yang orang yang punya uang, yang menghutangi, boleh menuntut man sya'a, menuntut orang yang ia inginkan. Siapa yang menginginkan? Sahibul haq. Berarti domir di sya'a apa? Domir di sya'a. Domir mustatir ya? Iya. Sebagai apa? Fa'il. Sebagai a'id. Iya. Sebagai a'id. Katanya kembalinya ke sahib, bukan ke man. Fa'il berarti. Iya. Sya'a ada domir. Ada domir mustatir. Domir mustatir. Jawazan atau wujuban? Jawaz. Takdiruhu Huwa. Ya'udu ila sahib. Sahib. Sekarang pertanyaannya, mana aid mausul yang kembali ke man? Berarti di domir hu, Ustaz. Anhu. Apa? Anhu. Hu. Mana anhu? Wal madmunu anhu la. Berarti di al-mustaqir apa ya, di mustakir, Ustaz. Ya. Makhdhuf di kain atau mustaqir. Mahdhuf. Sya'ahu. Aslinya mutalabatu man sya'ahu. Dalam kondisi seperti ini aid mausul boleh dihapus. Saya ulangi, dalam hal seperti ini aid mausul boleh dihapus. Gampangannya dalam posisi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Simpelnya aid mausul ketika posisinya sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin, maka boleh dihapus. Maka sekali lagi, kadang kita anggap pada man sya'a, siapa yang ia kehendaki. Ayo dicek yang menghendaki siapa, aid mausulnya mana. Nah, ini untuk betul-betul memastikan ya, karena kita tidak menerjemahkan sebagaimana di pesantren Nahdiyin itu mereka menerjemahkan ketika seperti ini sya'a ya, sopo itu langsung sopo sohib, selalu dikembalikan ya. Ketika kita tidak menerjemahkan seperti itu, maka perlu memastikan ini kembalinya kemana, teman. Man sya'ahu minad dhamini wal madmuni anhu. Nah, ini minad dhamin, min di sini adalah namanya min bayaniyah. Min bayaniyah untuk menerangkan man tadi siapa? Man sya'a minad dhamini wal madmuni anhu.
Nah, anhu di sini jar majrur muta'alliqan bi Man. madmun. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan aid. Ya, al-madmuni anhu. Idza kana ad-dhamanu ala ma bayanna. Ada idza syarat. Lagi-lagi mana fi'il syarat? Kana Ustaz. Kana. Mana jawab syarat? Makhdhuf kayak tadi itu. Apa istilahnya? Apa tadi? Sudah berulang-ulang. Baru kali iya baru dengar sebelumnya sudah ini sudah ini hanya saja selama ini majelis ini saya baru dengar. Iya. Dalla alama Dalla alaihi masabat as-sabiqu. dalla Ditulis. alaihi as-sabiqu. Biar nanti tidak lupa. Dalla alaihi as-sabiqu. Karena akan berulang. Ya. Akan berulang sehingga ketika kita sudah melewatinya diharapkan bisa menghadirkan lagi. Salah satu caranya adalah dengan mencatatnya. Dalla alaihi wa jawabus syarti dalla alaihi as-sabiqu. Yang sebelumnya menunjukkan. Baik. Dhamanud duyun ini artinya jaminan hutang. Jaminan hutang. Kalau kemarin kita berbicara rohan, itu kaitannya dengan jaminan berupa barang. Jaminan berupa barang yang jika sudah jatuh tempo sementara tidak bisa membayar, maka barang itu bisa dijual. Adapun ini adalah orang yang menjaminkan. Contohnya, saya hutang dengan Ustadz Anas 10 juta, kemudian Ustadz Hadik beliau menjamin, menjadi domin, penjamin saya. Ustadz Hadik menjamin bahwa hutangnya Ustadz Daris saya jaminannya. Nah ini qala muallif rahimahullahu taala wa yasihhu dhamanud duyunil mustaqirrati fi dhimmah. Boleh sah jaminan atau seseorang menjamin hutang yang telah tetap dalam tanggungan. Contoh tadi adalah hutang 10 juta. Ini Ustadz Hadik ketika menjamin hutang itu sah. Kapan? Idza ulima qadruha. Jika diketahui kadarnya, yaitu 10 juta. Ustadz Hadik juga tahu itu. Wali sahibil haq, dalam hal ini Ustadz Anas sahibul haq, karena dia yang punya uang itu, yang menghutangi. Mutalabatu man syaa, beliau boleh li sahib, kan jaza li sahib, boleh bagi Ustadz Anas untuk menuntut pembayaran ketika sudah jatuh tempo man syaa, yang dikehendaki oleh Ustadz Anas. Minad dhamini, baik Ustadz Hadik sebagai penjamin, wal matmuni anhu, saya terserah akan menuntut pembayarannya ke Ustadz Hadik, boleh, ke saya boleh. Ya. Man syaa minad dhamini wal matmuni anhu, kapan? Idza kana ad-dhamanu ala ma bayanna, jika doman tadi seperti apa yang kita terangkan tadi. Oh ya, alama bayanna ma fi ay mahal? Satanas.
jar fi mahalli jarrin ism majrur. Ma isim mausul. Mana aid mausul? Ya, mana aliful itsnain? Bayyana nahnu. Bayyana nahnu. Ya, berarti mana aid mausul? Mahdhuf. Takdiruhu bayyanahu. Kenapa boleh mahdhuf? Kenapa aid mausul boleh dihapus di sini? Nah, betul. Ini sekali lagi bisa ditulis karena ini akan berulang. Iya, akan berulang. Boleh yajuzu hadfu al-aidi idza kana fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Gampangnya begitu. Idza kana fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, Ustaz Halik silahkan baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnihi wa la yasihu ad-dhamanu wa la yasihu Nah, ya dhamanul majhuli wala ma lam yajib ila tarkal mabi'i. ya. Qala rahimahullah ta'ala wa idza gharima ad-dhamin. Ada idza syarat. Mana fi'il syarat? Gharima Ustaz. Fi'il syarat ghariba. Jawab syarat Raja'a 'alal raja'a. Iya. Idza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu. 'Alal madmun jar majrur muta'alliqan bi raja'a. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnih. Ada idza syarat. Mana fi'il syarat? Kana. Mana jawab syarat? Dalla ala masabiq. Dalla alaihi sabiq. as-sabiqu. Jadi as-sabiqu itu fa'ilnya dalla. Nah. Yang menunjukkan adalah as-sabiq yang sebelumnya. Ada kana. Mencari apa? Isim kana dan khobar Ustaz. Ya, mana isim? Isimnya ad-dhamanu. Ya, mana khabarnya? Khobarnya bi idni. Ya, bi idnihi jar majrur fi mahalli nasbin khabaru kana. Wala yasihhu dhamanul majhul. La yasihhu dhamanul majhuli. Apa i'rabnya dhamanu? Fa'il. Wala ma lam yajib. Ma berarti fi ai mahal? Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Betulkah? Dicek lagi. Wala yasihu malam, mungkin gitu. Ya. Yasihu malam. Jadi malam yajib la yasih. Okay. Wala dan tidak lama. Ada jawaban lain? Mubtada Ustaz. La. Ya, berarti fi'il mahal. Iya, maktub. Oh, sama jawabannya fi mahali raf'in. Ada jawaban lain? Ini selama apa tidak? Mausul ya. Mausul. Fi mahali apa? La yasihu dhamanul majhul. Ini jawaban sementara Ustaz
Hadik sama Ustaz Fajar fi mahalli raf'in. Jar. Fi mahalli jar apa? Ma'tuf ala Majhul. majhul, bukan ma'tuf ala dhaman. Ala doma. Iya. Ini penting sekali, penting untuk mengembalikan ini ma'tuf kemana. Saya kira ke doman Ustaz. Nah, itu dia. Kalau dhaman itu berarti la yasihhu ma. La yasihu. Maknanya ghair mustaqim. Diambil makna dhamanul majhul gitu Ustaz. Misalkan di maktub ke dhaman Iya. raf'in, tapi maknanya tidak sah dhaman majhul kecuali Ya nggak bisa, berarti la yasihhu ma. La yasihhu ma lam yajib. Kalau maktufnya ke dhaman berarti kan la yasihhu ma lam yajib. Ma nggak ada hukumnya ma. yarji ila dain. Dain tidak sah. Atau domanya yang tidak sah. Wajibna taklid. Ma huna al murad bima dain wa yajib wa yajbut. Iya, wajib. Arti la yasihhu dain begitu. Hal al makna mustaqim la yasihhu dain. Domanud dain. Domanud dain. Alladzi lam yajib. Berarti maktufnya kemana? Al majhul. Masyhur. Bila mudhof Gila mudhaf ilaih. Wadih. Beda. Kalau terjemahnya gimana Ustaz misalkan gitu? Ya terjemahnya ya tidak sah pula menjamin hutang yang Majhul, tidak diketahui. Majhul itu. yang pertama Iya, yang la pertama. yasihu dhamanul majhul, tidak sah menjamin sesuatu yang tidak diketahui. Wala ma lam yajib, tidak pula menjamin sesuatu yang Tidak belum pula tetap. Oleh ini ya tadi harus detail ya, ini maktuf kemana, karena itu kaitannya dengan pemahaman, karena ya contoh di sini adain alladzi lam yajib la yasih apanya ya, la yasih domanuhu, berarti kalau begitu dia bukan maktuf ke doman tapi maktuf ke al majhul. Domanu majhul wa domanu ma lam yajib, la yasihu domanu ma lam yajib. Wadah? Illa darkal mabi', illa darkal mabi'. Ada yang membaca daroka, illa darakal mabi'. Ya, ini istitsna apa Ustaz? Istisna mufarraq. Nakis bukan Ustaz. Manfi tam, apa namanya itu? Oke, manfitam. Iya. Berarti darka, kalau kita bisa baca darka, apa i'rabnya darka? Maf'ulun bi. Mustasna minhu. Mustasna. Atau boleh juga boleh dibaca apa? Ketika tam dan manfi, maka boleh an-nasab alal istitsna dan boleh badal. Berarti kita harus menentukan mustatsna minhu. Mana mustatsna minhu ya? Wala. Maaf ya Imahal. Tadi maaf ya Imahal. Jar. Berarti boleh juga kita baca apa? Illa darki. Bisa illa darka ala annahu mustatsna. Boleh juga illa darki ala annahu badal. Badal dari mana? Dari ma. Iya. Ini pemahamannya idza gharimad dhaminu. Kalau penjamin dalam contoh tadi Ustaz Hadik itu gharima, artinya
dia tidak bisa membayar. Tadi kan Ustadz Anas bisa menuntut pembayaran itu baik kepada penjamin Ustadz Hadik atau kepada orang yang hutang saya. Tapi idza gharimad dhamin, Ustadz Hadik nggak punya uang dan jamin tapi nggak punya uang, maka raja'a 'alal madmuni anhu, saya Ustadz Anas menuntut ke saya dengan syarat idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnih, jika doman itu, jaminan itu dengan seizin saya. Lawannya, kalau Ustadz Hadik itu menjamin hutang saya tanpa seizin saya, maka itu bisa Ustadz Anas karena nggak enak mau nagih saya, tetap saya pokoknya nagih antum, ya, nagih Ustadz Hadik. Kalau saya jamin tapi nggak punya uang tadi. Jadi ya seperti itu. Wah, diam-diam Ustadz Hadik bertanya kepada Ustadz Anas, Ustadz Daris punya hutang berapa? Hutang 10 juta, tak jamin ya. Nah ini idza gharimad dhamin raja'a ala al-madmuni anhu, tapi dengan syarat idza kana ad-dhaman wal qada' bi idzni. Ya, dengan seizin saya. Ustaz, ini kemarin yang jamin Ustadz Hadik, tapi Ustadz Hadik nggak ada uang, saya kembali menuntut antum untuk membayar. Oh ya, saya harus membayar ke saya, ya, berarti saya harus membayarnya. Iya, karena dengan seizin saya, Ustadz Hadik menjamin saya dengan seizin saya. Lawannya, jika tidak seizin saya, maka Ustadz Anas masih tetap bisa menuntut Ustadz Hadik, masih tetap bisa menuntut. Ya nuntut seperti tuntutan yang lain. Ya sudah, kalau nggak punya uang, jual apa yang antum punya. Misalnya antum punya apa yang senilai 10 juta, ada motor, juallah motor untuk bayar saya. Karena muthalabah, menuntut untuk membayar. Ini dhamanut. Selanjutnya pembahasan wala yasihhu dhamanul majhul. Dhamanul majhul tidak sah. Contoh misalnya Ustadz Hadik, pokoknya semua hutangnya Ustadz Daris saya yang nanggung. Nah, berapapun, ini tidak bisa. Meskipun kelihatannya Masya Allah berapapun nih, tapi ini justru nggak sah. Iya, karena majhul, jumlahnya tidak diketahui. Terus tidak sah juga malam domanu malam yajib, menjamin sesuatu yang atau hutang yang belum tetap. Hutang yang belum tetap itu seperti hutang salam, itu kan hutang yang tidak tetap. Iya. Ini tidak sah. Jaminan hutang yang belum tetap ini tidak sah. Illa darkal mabi', kecuali darkal mabi'. Darkal mabi' itu apa? Kalau dalam keterangan disebutkan ai domana darkil mabi' bi an yatmana lil mushtari ats-tsaman in kharajal mabi'u mustahaqqan, menjamin untuk pembeli, menjamin untuk pembeli harga, ya,
jika mabi atau barang pembelian itu, barang yang dijual atau dibeli itu adalah mustahakon di HI, au yatmanu lil ba'i, atau menjamin untuk ba'i, penjual, in kharajat thamanu mustahakon, ketika harganya tetap atau sudah tadilah sudah ya mungkin bahasa kita apa ya, sudah tetap, Ustaz. Jadi begini, ada orang jual beli, contoh Ustadz Fajar membeli sesuatu, membeli barang, membeli HP lah ke Ustadz Anas. Ustadz Fajar membeli HP ke Ustadz Anas. Tarkul mabi itu jaminan kepada masing-masing ya untuk mendatangkan. Contoh berarti jaminan mendatangkan harga 3 juta misalnya kepada Ustadz Anas, atau menjamin barang itu ada untuk Ustadz Fajar. Ini kan dainnya belum mustakir atau belum tetap tadi, lam yajib ya, dainnya lam yajib, karena ini juga bagian dari baik salam ya. Kalau apa namanya sudah bayar terlebih dahulu, ini kan berarti baik salam. Belum bayar, sudah bayar di awal tapi barangnya belum datang. Nah, Ustadz Hadik menjamin, saya jamin bahwa barang itu akan datang pada waktunya. Nah, ini meskipun ad-dain lam yajib tapi sah. Ini mustatsna, pengecualian dari la yasihhu dhamanu ma lam yajib. Atau kebalikannya, bukan salam, barangnya sudah datang, barang sudah datang, HP ini sudah dipegang Ustadz Fajar, tapi uangnya belum. Terus Ustadz Hadik bilang ke Ustadz Anas, saya jamin bahwa uang yang 3 juta itu akan sampai ke antum pada waktunya. Ini namanya darkul mabi. Boleh, hukumnya boleh meskipun dainnya lam yajib, dain lam yajib. Ini salah satu bentuk, wallahu ta'ala alam. Ini la wala ma lam yajib illa tarkal mabi. Iya, hanya saja dia hutang yang ada kaitannya dengan jual beli. Beda dengan saya hutang 10 juta Ustaz ya. Nah, itu kan sudah mustakir. Dan memang akadnya hutang dalam arti bahwa tidak ada muawadhah, tidak ada jual beli di situ. Kalau ini kan tadi Ustadz Fajar membeli HP, oke,
bisa jadi uangnya sudah diberikan, barangnya belum ada, atau barangnya sudah diberikan tapi uangnya belum ada. Nah, ini salah satu. Nah, ini secara fikih ini dain lam yajib, lam yastakir. Ini domanu as-saman atau domanul mabi, ini disebut darkul mabi. Ini boleh meskipun dainnya lam yajib, dainnya lam yajib, wallahu ta'ala alam. Nah, ini selesai bab menjamin, meskipun mungkin praktek di keseharian kita ya jarang-jarang ada yang jamin ya, karena jamin juga punya resiko. Tapi ini bagian dari tolong menolong, ya, bagian dari tolong menolong dalam Islam. Nah, selanjutnya al-kafalah, man yaqra? Ustaz Arif, silakan Ustaz Arif. Ya, Ustaz Anas, silakan Ustaz. Utangnya lorong. Al-kafalah saja. Bismillah. Al-kafalah wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyin. Baik. Jumlah apa ini Ustaz? Ismiyah. Mana mubtada? Al-kafalah. Mana khabar? Jaizatun. Jaizatun. Berarti bil badani jar majrur muta'alliqan bi Kafalah. di kafar. Nah, idza kana ila akhiri, ada syarat idza. Mana fi'il syarat? Kana. Iya. Kana. Mana jawab syarat? Hakun. Jawab syarat. Idza kana al makfuli bihi li adami. Lah. Tuh ono. Takarrar. Apa Ustaz? Khairul Anas. Nah, gitu. Nah, sudah apa sekarang? Dalla alaihi sabiqu. Ditujukan dengan sebelumnya. Artinya idza kana alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin fal kafalatu bil badani jaizatun. Nah, ini cuma kal kafalatu bil badani jaizatun tidak bisa kita sebut bahwa itu jawab syarat. Ya, karena mestinya kalau jawab syarat ada fa. Tapi ini kan nggak ada fa. Maka kita sebut wa jawabu syarti dalla alaihi as-sabiq. Taib, ada kana Ustaz? Butuh apa Ustaz? Isim. Isim dan Khobar. iya, mana isimnya? Isimnya alal makfuli. Isim. Isim. Hakun. Hakun saja. Hakun. Mana khabarnya? Li adami. Idza kana hakun li adami Mana khabar kana? wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana isim kana domir Kembali ke mana? Domir mustatir kembali ke mana? Isim kana sudah benar tadi.
hakun sudah benar. Benar ya, idza Ya, kana khobarnya alal makful. alal makful. Ini khobar kana muqaddam. Idza kana alal makfuli, idza kana alal makfuli bihi, alal makfuli bihi hakun. Ini seperti kana fid dari Zaidun. Kana fid dari Zaidun. Kana Zaidun fid dari, terus dibalik. Baik. Al-kafalah ini maknanya menjamin badan, menjamin tapi dengan badan. Maksudnya menjamin dengan badan, menjamin untuk menghadirkan orang, bukan menjamin hutangnya, bukan menjamin hutangnya, tapi menjamin badannya, orangnya akan dihadirkan. Contoh dalam kasus tadi, saya hutang 10 juta ke Ustadz Anas, yang jamin hutang saya Hadik, tapi beliau bukan jamin hutangnya. Ustadz Anas saya jamin, Ustadz Daris nggak kemana-mana. Ya, iya, jamin orangnya. Kalau kabur berarti Ustadz Hadik yang Ya, dipenjara. Ustadz Hadik nanti yang kena. Iya. Nah, itu disebut kafalah. Itu kayak ini juga tadi ada kisahnya Abu Dzar yang Iya, betul. menjamin siapa? Nah, menjamin itu, Pembunuh meskipun itu ya ya. ada sebagian mengatakan bahwa riwayat la tasih, tapi insahat, maka ya itu maksudnya. Taib qala rahimahullahu taala wal kafalatu bil badani jaizatun. Kafalah dengan badan itu boleh. Ya. Idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adamiyyin. Jika 'alal makfuli bihi, dalam hal ini saya yang dijamin, saya memiliki atau saya memiliki tanggungan hakun li adami ya, hak li adami ini ya bisa harta, bisa yang lain, contoh kisos, iya, janji kisos itu hak adami, bukan hak lillah. Beda halnya dengan hak lillah, contoh haddus sariqah ya, hadduz zina, ini adalah itu haknya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dikafalah dengan badan. Ya, tidak bisa dikafalah dengan badan. Contoh misalnya saya yang menjamin, berarti ketika orang itu kabur yang dipotong tangannya dia, tidak bisa. Karena haddus sariqah hakun lillahi ta'ala. Tapi kalau kisos atau qadzaf itu adalah hakul adami, hak manusia yang, kalau kisos berarti hak manusia yang dibunuh, kemudian haddul qadzaf berarti yang dituduh berzina. Konsekuensinya ketika kisos misalnya A membunuh B, keluarga B menuntut A dikisos, kemudian ada C yang menjamin bahwa A tidak akan lari, dia
dia akan hadir pada waktu yang sudah ditentukan qisasnya. Kalau ternyata A pada waktu yang sudah ditentukan kabur, maka si C yang akan menggantikan posisi qisas tadi. Berat. Nah ini, tapi jaminan-jaminan seperti ini terkadang diperlukan. Contoh bahwa A yang membunuh tadi, dia perlu untuk ketemu keluarganya terlebih dahulu misalnya. Dia perlu menyelesaikan urusan-urusan di suatu tempat misalnya. Nah ini kan perlu ada yang menjamin bahwa dia akan hadir pada waktunya. Ini bukan dalam kasus fikih ya, seperti kami kemarin ketika perjalanan di Yaman yang kemudian ternyata visa kami palsu itu, aslinya kami ditahan di penjara, tapi kemudian ada syekh di markas Isa yang menjamin ke polisi, kami menjamin orang-orang ini tidak akan kabur, berikan tempat mereka menginap. Itu sampai berita itu kepada kami juga bahwa kalian dijamin tidak akan lari oleh salah satu syekh yang ada di markas Isa. Ini contoh. Hal seperti ini karena diperlukan dalam kasus-kasus untuk jaminan tadi tidak lari. Ini namanya kafalah atau jaminan tapi dengan badan. Kalau jaminan dengan harta tadi disebut doman. Istilahnya apa? Doman. Ya, tapi kalau dengan badan ini disebut kafalahnya, sudah menjadi istilah dalam fikih. Ya. Yang menjamin kabur. Tidak, tetap ya diupayakan al-asal kalau sama-sama mau dicari ya. Tapi kalau datang salah satunya ya, salah satunya sudah cukup. Iya, baik al-kafil maupun al-makful bih. Ya. Hanya saja kalau sama-sama kabur ya yang dicari duluan si A tadi. Dicari duluan. Ya. Karena dia al-asal, sementara al-kafil itu fara'. Tapi kalau sudah dicari ternyata yang didapat kafilnya, ya sudah, dia yang akan menjalani hukuman atau kaitannya dengan apa yang ia jamin itu dituntut kepada dia. Wallahu a'lam. Hukuman untuk pelanggar ini apa? Ya? Hukuman untuk misalnya sing kafile melayu karu-karuan terus ketangkep, dia nggak bisa membayar, nggak bisa, hukumannya itu apa sih? Itu nanti qadhi yang menentukan. Qadhi. Iya, qadhi yang menentukan. Mestinya punya standar penyelesaian kasus ya. Apakah misalnya itu kaitannya dengan hutang, dengan memaksa menjual aset misalnya, orang ini dipaksa untuk menjual aset, atau dengan cara lain yang sekiranya bahwa masalah itu selesai. Karena tentu orang yang jamin ini mestinya ya, bahwa dia menjamin itu kan sudah mempertimbangkan segalanya. Ya. Menjamin bahwa menjamin dengan mempertimbangkan bahwa dia memang memiliki apa yang ia jaminkan. Ya.
Kalau terkait badan tadi kafalah, berarti ya memang dia sudah siap dan percaya sepenuhnya dengan orang yang sudah di kafalah. Tidak sembarangan dia akan menjadi kafil. Ini karena konsekuensinya seperti ini, mestinya orang yang kafalah tahu konsekuensinya. Tapi kalaupun memang ternyata kok tadi ya hanya bermain-main, kemudian strategi untuk kabur dan lepas dari masalah, ya, qadhi memiliki cara-cara untuk menyelesaikannya. Ya, wallahu a'lam. Lanjut. Ya, masuk ke berarti tidak keluar dari ini saja. Misalnya seorang imam menyerahkan keputusan itu kepada qadhi setempat, itu tidak keluar dari wa malam yahkum bima anzalallah, itu menyerahkan ijtihad itu enggak saja. Kalau misalnya ada yang menuntut dari lain madhab saya membolehkan, kok dia sesuai dengan yang ditentukan adalah madhabul balad. Sudah ditentukan madhabul balad. Ya, tidak bisa kemudian dia orang yang berkasus ini mengelak dari hukum dengan alasan beda madhab. Sudah madhabul balad sudah diketahui. Ya, penyelesaiannya adalah dengan madhabul balad, bahwa imam pemimpin penguasa tidak menyelesaikannya secara sendiri tapi menyerahkannya kepada qadhi, cukup. Dan memang dalam keputusan qadhi itu ada beberapa yang sifatnya, apalagi yang memang ghairu muqaddarah, tidak ditentukan penyelesaiannya dalam syariah, itu maka diberikan kepada ijtihad qadhi itu sendiri. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan satu hukuman tertentu dalam satu kasus, maka di situ bisa menggunakan pasal apa namanya, ta'zir, ya. Dan memang ta'zir itu posisinya maksimalnya tidak sampai pada al-had yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke asy-syarikah. Man yaqra? Satarif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, asy-syirkatu wa lisyirkati khamsu syara'ita ayyakuna ala nadin minat darahimi wad dananir wa ayyattafiqa fil jinsi wan naw'i wa ayyakhlita al malaini wa ayyadzana kull wahidin minhuma li sahibihi fit tasarrufi wa ayyakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malaini wa likulli wahidin minhuma fashuha mata sya'a wa mata ahaduhuma batalat. Ya. Asy-syarikatu atau asy-syirkatu lisyirkati khamsu syara'id. Jumlah apa ini Ustaz Arif? Jumlah ismiyah. Iya, mana mubtada? Asy-syirkatu. Hah? Mubtada. Kan lisyirkati. Berarti syirkah isim majrur. Mana mubtada'nya? Khamsu syara'id. Khamsu. Iya, khamsu mubtada'. Mana khabarnya? Asyirkah. Li.
lisyirkah. Lisyirkah. Jadi ini seperti fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun kan aslinya Zaidun fiddari. Kemudian dibalik fiddari Zaidun. Nah, fiddari Zaidun ini Zaidun tetap mubtada tapi muakhar. Fiddarinya khabar muqaddam. Nah, ini bentuknya begitu. Lisyirkati khamsu syara'ita. Maka mubtada'nya mana? Khamsu. Mana khabarnya? Lisyirkah. Lisyirkah. Ya. Syirkah tidak mungkin jadi mubtada karena dia setelah jar, huruf jar. Setelah huruf jar ya isim majrur. Setelah huruf jar apa hukumnya? Isim majrur. Ya. Apa itu 5 syarat? Antakuna di sebagian naskah antakuna ya. Antakuna syirkah. Antakuna ala nadin minad darahimi wad dananir. Ya. Nadin itu nakdin. Ada takun. Berarti nyari apa Ustaz Arif? Isim dan khobar. Khobar. Mana isimnya? Khamsu. Hah? Mana isim takun? Ayakuna. Antakuna yang lebih tepat. Antakuna. Iya, antakuna ala nadin minad darahim wad danarir. Takun butuh apa tadi? Isim. Isim dan Khobar. khobar kan? Nah, isimnya mana? Nadin. Nah, nadin ada ala, dia mesti isim majrur. Perlu murajaah Ustaz Arif ya. Perlu di murajaah Ustaz Arif. Iya. Iya. Ini kan berbicara tentang syirkah. Asyirkah. Ya syirkah berarti apa? Domir mustatir jawazan takdiruhu hiya ya'udu ala asyirkah. Nah, terus mana khobarnya? Khobarnya ala nadin. Ah betul, itu jar majrur. Ini khobarnya antakuna syirkatu ala nadin minad darahim wad dananir. Ya, minad darahim wad dananir muta'alliqan di minadin ala nadin tadi fi mahalli nasbin khabar. Dua, wa an yattafiqa fil jinsi wan nau'i. Ya, ini tentu antakun ini an yattafiqa ini masdar muawwal. Sama kayak tadi antakuna syirkah ini juga masdar muawwal badal dari khams. An yattafiqa ya enggak ini ke syarikan ya, kembali alifnya ke asyarikan meskipun tidak ada secara lafal tapi yufham. Jadi dua orang ini kan bersyarikat, apa istilahnya kalau bahasa kita? Apa? Banjongan. Ganjongan. Jadi dua orang mengumpulkan duit untuk usaha bareng gitu loh. Ganjongan itu namanya. Bahasa Indonesia patungan. Tapi dalam usaha ini ada istilah khusus kongsi. Ya intinya bersyarikat ya, kerjasama. Dia bersyarikat. Nah ini kan yufham minhu bahwa yattafiqa al alif ke asyarikan. Dua orang yang bersyarikat itu. Iya, an yattafiqa fil jinsi wan naw'. Berarti fil jinsi jar majrur muta'alliqan ini
Apa Ustaz Arif? Fil jinsi jar wa majrur, ini harf jar dan isim majrurnya muta'alliqani bi apa? Ya tafiqo. Saya berpikir dulu kan. Oh ya. Ya, perlu loading ya. Oke. Yang ketiga wa an yakhlita. Ini juga dua orang yang berserikat. Kalau tiga orang ya tiga orang. Tapi kan minimal dua, nggak mungkin serikat satu. An yakhlita al malaini, mencampur dua harta, dua modal tadi. Berarti al malaini jadi apa Ustaz Arif? Mencampur dua modal. Maf'ul. Maf'ul bi. Maf'ul bi itu apa hukumnya Ustaz? Mansub. Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya nun. Ya. Ya atau subutun nun? Ya. Ya apa subutun nun? Iya. Kenapa? Karena musanna. Masya Allah sudah mulai nyambung. Ya. Baik. 4. Wa an ya'zana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Oke. Ya'zan fi'il, mana fa'ilnya? Ya'zan fi'il. Fa'ilnya kullu. Bagus. Kullu wahidin minhuma li sahibihi, jar majrur muta'alliqan bi ya'zana. Ya'zan, Masya Allah. Betul, mengizinkan li sahibi. Fit tasarruf jar majrur muta'alliqan bi li sahibihi. Ndah. Ya'zana. Masing-masing mengizinkan Kullu temannya. wahidin. Sebentar, masing-masing mengizinkan temannya untuk untuk menjalankan. Nah, untuk menjalankan sambungannya dengan mana? Ya'zan juga. Ya'zan juga. Kadang ada satu fiil yang membutuhkan dua muta'alliq. Ya. Terus wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malain. Ada yakun. Butuh apa Ustaz? Isim dan khobar. Iya, mana isimnya? Ar-ribhu. Oke, mana khobarnya? Ala qadril malain. Ya, ala qadril malain. Jar majrur fi mahalli nasbin khobar ya. Walikulli wahidin minhuma fashuha. Jumlah apa ini? Walid. Wahidin minhuma. Jumlah apa? Likulli wahidin minhuma fashuha. Ismiyah. Oke, mana mubtada? Mubtada'nya ini seperti tadi Ustaz. Seperti tadi. Lisyirkati khamsu syara'it. Sama polanya. Minhuma. Likulli wahidin minhuma fashuha. Sama kan? Wahidin. Nah. Fashu. Iya. Mana khobarnya? Khobarnya likulli wahidin. Nah. Mata sya'a. Ini juga mata. Kapanpun ia inginkan. Wa mata. Nah, ini mata syarat.
Mata syarat. Mata syarat butuh apa Ustaz? Jawab syarat. Iya, fi'il syarat jawab syarat. Mana fi'il syarat? Mata. Mana jawab syarat? Batolat. Masya Allah. Tinggal sesering mungkin kita berlatih begini, sehingga betul-betul nanti niteni orang, ya, nandai betul-betul. Ya, ini asyirkah atau kongsi tadi yang bersyirikat. Lisyirkati khamsu syarat. Syirkah ini memiliki 5 syarat untuk menjadi sah. Pertama, antakuna ala nadin minad darahimi wad dananir. Bahwa syarikah ini dilakukan dengan uang. Bahasa sekarang uang, ya. Bukan dengan barang, tapi dengan uang. Misalnya kita ingin jualan bakso, Masya Allah, jualan bakso, syarikah Ustadz Anas dengan Ustadz Husain jualan bakso, maka bukan Ustadz Anas itu menyiapkan, aku tak nyiapke gerobake antum bakso nih, tidak bisa. Tapi syarikah ini apa? Dengan uang. Saya punya 5 juta, antum 5 juta. Nah, ini dikumpulkan untuk nanti baru dibelikan barang. Agar apa? Agar jelas. Kalau barang itu nanti mungkin harganya juga tidak bisa tetap. Wa an yattafiqa fil jinsi wan nau'i. Keduanya ini apa? Bersepakat pada jenis dan macam. Jenis usahanya, macamnya itu akan seperti apa, ini harus bersepakat. Tidak bisa diputuskan sepihak. Yang kedua, yang ketiga, wa an yakhlita al-malain. Uang ini harus dicampur. Tidak kemudian saya 5 juta, antum 5 juta, masing-masing megang. Nah, harus dicampur. Tidak dipisahkan, ini uangnya siapa, ini uangnya siapa. Selanjutnya, wa an ya'dzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Masing-masing dari orang yang ikut bersyarikat ini mengizinkan partnernya untuk menjalankannya. Contoh jualan bakso tadi. Kalau sekiranya akan dijalankan secara bareng-bareng, ya berarti dijalankan bareng-bareng. Ya, masing-masing juga memiliki hak untuk ikut serta. Kemudian wa an yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain. Untung dan ruginya itu sesuai dengan kadar modal yang kalau 50-50 itu kan jelas bahwa nanti kalau untungnya 1 juta berarti dibagi 2. Kalau modal tadi Ustadz Anas 4 juta, Ustadz Husain 6 juta, berarti kalau labanya 1 juta, ya Ustadz Anas 400.000, Ustadz Husain 600.000, sesuai dengan kadar. Memang dalam hal ini keuangan dan pencatatan keuangan harus terpisah. Ini adalah jangan sampai kemudian untuk kebutuhan rumah juga ngambil dari uang itu, nggak bisa, nanti akan rancu. Harus dipisahkan secara keuangan. Tidak bisa kemudian lagi lapar terus tiba-tiba ngambil bakso makan. Itu harus dihitung, iya. Dan itu disepakati antara 2 orang ini. Nah, hal berikutnya, likulli wahidin minhuma, masing-masing dari kedua syarikan itu
Yang berserikat itu fashuha, membatalkan. Jadi kalau tiba-tiba dalam perjalanan kemudian mengatakan aku tidak jadi, itu silahkan saja, boleh. Likulli wahidin minhuma fashuha, boleh salah satu membatalkan mata sya'a, kapan dia ingin, kapan saja dia ingin boleh membatalkan. Ini kalau dalam istilah akad namanya apa? Akdun jaiz, bukan akdun lazim. Ada istilah akdun lazim, ada akdun jaiz. Boleh membatalkan, ini berarti akdun jaiz. Mata-mata, kapan misalnya salah satu di antara Ustadz Anas atau Ustadz Husain meninggal, atallahu umrakuma, amin ya Rabb. Ini contoh saja. Kalau salah satu meninggal batalat, maka syarikahnya atau syirkahnya sudah otomatis batal, ya otomatis batal, langsung dikalkulasi yang meninggal ini diberikan haknya. Bisa kalau itu bentuknya adalah sudah bentuknya aset, ya berarti tinggal disusui gitu ya. Artinya diberikan uang itu untuk nanti barangkali bisa untuk tajhiz jenazahnya atau menjadi warisan untuk ahli warisnya. Wallahu ta'ala. Iya, tapi batal dulu. Batal dulu, kalau nanti dimulai silahkan dimulai lagi. Iya, mulai dari awal lagi. Batal dulu. Ya. Karena kalau dilanjutkan ke ahli waris, ini kan kaitannya dengan warisan. Kalau dilanjutkan oleh salah satu, yang lain bagaimana? Ya, kalau merasa kemudian, loh kok dia mendapatkan apa? Apa istilahnya? Semacam saham dalam usaha itu, yang lain tidak dapat. Ini kaitannya dengan harta warisan orang yang meninggal tadi. Batal dulu, nanti silahkan dikembalikan. Kalau itu dihitung secara warisan, oh warisan ada tanah, ada kendaraan, misalnya begitu, ada saham yang ada dalam usaha itu. Nanti tinggal dihitung, oh dia dapat berapa, nilai saham di situ ada berapa. Wallahu a'lam. Berarti nggak ada bedanya sama saham, Ustaz ya? Syarikah itu. Syarikah itu ya saham. Iya. Cuma ini kan langsung dua-duanya bekerja. Dia bukan hanya sekedar saham terus dijalankan orang, enggak. Ini kongsi, kerjasama, bareng, dijalankan bareng-bareng. Kalau dijalankan orang, Ustaz. Nah, itu namanya mudharabah. Itu namanya mudharabah. Nah, itu namanya mudharabah. Bedanya itu dong. Iya, kalau dijalankan orang itu mudharabah. Kalau dijalankan salah satunya, Ustaz. Itu nanti dari mudharabah kalau seperti itu. Ya. Nanti harus diperjelas akad dari awal ini. Iya. Misalnya antum hanya modal 5 juta tapi nggak kerja. Ustadz Husain modal 5 juta dan kerja. Tapi sama kerja. Ini kan penghitungannya nanti berbeda. Maksudnya iya. Pekerjanya dapat hitungan sendiri. Iya, hitungan sendiri. Iya. Berkaitan dengan apa namanya pembatalan tadi, Zat. Itu misalnya kalau diperbolehkan kan sangat rawan sekali, Zat. Misalnya saya bikin perusahaan sama Ustadz Husain, di tengah jalan Ustadz Husain narik uangnya, sementara perusahaan itu baru jalan, maka akan jatuh bangkrut semua. Iya. Sampai sama seperti ketika beliau meninggal kan, dan meninggal itu kan kapan saja nggak tahu kita, maka bisa, iya bisa, boleh, ya tentu karena ini boleh dan kita dari awal tahu bahwa itu boleh dibatalkan kapanpun, kita perlu memilih
siapa orang yang akan kita ajak untuk berkongsi tadi. Untuk tidak membatalkan. Itu persyaratan yang nanti menyelisihi aturan, karena aturannya boleh. Aturannya boleh. Mata sya'a. Kalau dibuat aturan, itu aturan yang melisihi kebolehan. Ya. Wallahu alam. Itu tidak bisa karena memang aturannya nanti akan berbeda. Ya, aturannya akan berbeda. Boleh ini bisa dibikiaskan, maka ada lanjutannya adalah mata ahaduhuma batalat. Dan kematian itu kapan saja bisa dapat. Kalau opsi lain ya diambil, jadi diberikan asetnya. Kan nggak boleh karena syaratnya memenuhi kebolehan. Untuk menghindari kemungkinan seperti itu, misalnya pasal cabut, itu apa? Wallahu alam, ya memilih dari awal siapa orang yang memang dikenal betul, dikenal siapa orang yang akan kita ajak. Wallahu alam, saya belum tahu apakah ada kaul lain untuk kesepakatan tadi. Sebentar, kalau di tidak ada di Fathul Qarib, tidak ada. Nah, Allah alam. Barakallahu fikum. Waktu sudah habis. Sekali lagi saya motivasi diri saya dan antum sekalian terkait kemampuan kita dalam baca kitab terus diasah. Tidak ada kata terlambat, atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi ini tradisi yang harus selalu ada karena kita berada di lembaga pendidikan. Ya, ini perlu kita lestarikan karena memang kita berada di lembaga pendidikan. Kita ingin bahwa anak-anak kita juga tumbuh berkembang untuk bisa berinteraksi dengan kitabnya para ulama. Maka terlebih dahulu dari kita, masing-masing kita bisa mengukur, oh saya kurang di sisi ini, saya kurang di sisi ini, mana yang kemudian nanti memiliki semangat untuk nambali, untuk istidrak, menyusul kawan-kawan yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.